thank you Bu Erna. Yang pasti, halo adik-adik semua, teman-teman yang seumuran saya ya, enggak ya, kita beda lumayan jauh, saya SMP itu 14 tahun yang lalu gitu ya. Pertama-tama thank you banget buat Bu Erna dan guru-guru Tarakanita SMP ya, udah beri saya kesempatan untuk sharing nih buat anak-anak SMP ya. Semoga hari ini sharingnya bisa jadi bekal buat teman-teman semua ya, bisa public speaking lah ya. Oke. Karena saya waktu bisa sampai jam berapa ini Bu Erna? Nanti waktu timer kamu sebentar ya. Tadi udah disampaikan. Jalan aja dulu. Nanti saya. Jalan aja nggak apa-apa ya. Oke. Jadi supaya baik. menghemat waktu, saya langsung share screen aja ya Bu ya. Ya baik. Oke ya. Sudah muncul ya? Baru jalan. Nah, oke. Halo teman-teman SMP Tarakanita, boleh nggak di kolom chat say hello dulu dong ya, biar kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Boleh ya, say hello gitu. Hai semua. Hai Jonathan ya, Chelsea, Ani, April, saya baca satu-satu semua. Wow, banyak banget. Richard ya. Oke, hai Anyong, wah orang Korea ya. Oke. Oke, hai semua. Gracelyn ya. Oke, banyak banget ya. Oke. Perkenalan dulu ya, tadi Bu Erna sudah membacakan CV saya gitu teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya sebelum saya memulai materi saya yang sebenarnya sangat singkat dan cukup poin-poin aja lah yang saya mau bagikan ke teman-teman SMP semua ya. Izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi seperti yang Bu Erna sudah jelaskan tadi gitu ya. Jadi saya alumni SMP di Tarki gitu ya. Nah, kalau cerita sedikit tentang siapa saya dulu gitu ya, zaman SMP ini seorang Billy Onggo ya, yang Bu Erna tadi sudah bacakan profilnya yang luar biasa banget Ibu Erna bacakannya. Nah, dulunya siapa sih seorang Billy Onggo gitu ya. Nah, saya teringat 14 tahun yang lalu ya, berarti 14-15 tahun yang lalu saya sama seperti teman-teman semua nih ya. Cuma bedanya adalah nggak via Zoom seperti ini ya, zaman dulu belum ada secanggih ini ya. Nah, zaman dulu sekolah, kalau cerita sedikit teman-teman ya, boleh nggak di kolom chat ya, menurut teman-teman semua ya, saya ini tipe anak yang seperti apa dulu ya, tipe yang belajar terus atau tipe yang kebalikannya gitu. Waduh, nakal Chelsea ya, waduh, wah anak nakal, wah anak pinter, waduh ya, nih Richard Lubis nanti saya beri hadiah nih ya, luar biasa ya. Oke, emang dari suka main, waduh, jadi dari tampangnya nih, adik-adik ini lucu-lucu ya Bu ya. Oke. Dua-duanya oke, rajin ya. Jadi sebenarnya semuanya benar, nggak ada yang salah ya. Tapi saya lebih tepat ke yang nakal. Tapi nakalnya saya bukan nakal yang gimana kok ya teman-teman ya. Jadi kalau cerita sedikit dulu, zaman SMP kerjaan saya ngapain sih dulu ya zaman sekolah? Hobi banget yang namanya main bola gitu ya. Main futsal itu hobi pakai banget gitu ya. Saksi hidupnya tuh Bu Erna ya, ada Bu Tiur ya, Pak Dwi, dulu masih inget ya 14-15 tahun silam gitu ya. Tarki itu sering banget yang namanya juara futsal ya teman-teman ya, juara ya. Pokoknya kalau futsal Tarki, wah pokoknya semua sekolah hampir swasta semua hampir tahu lah gitu ya. Tapi bukan karena saya doang yang jago, karena memang satu tim gitu, kita kompak ya. Yang pastinya juga karena didikannya Bu Tiur gitu ya. Jadi teman-teman semua nih yang hadir ya harus apresiasi banget sama guru-guru kalian gitu ya. Benar, mungkin kalian sekarang masih belajar, masih kadang bosen belajar gitu ya. Tapi nanti begitu kalian sudah lulus gitu ya, kalian pasti akan kangen banget lah zaman-zaman SMP gitu ya. Saya aja pas ngobrol sama Bu Erna tuh langsung tuh nostalgia ya Bu kita ya. Nah, itu seperti itu saya dulu gitu ya. Jadi kerjaannya dulu teman-teman semua ya, saya main bola ya. Saya sukanya ya, bisa dibilang saya tidak terlalu hobi yang namanya belajar lah ya. Tapi itu sesuatu yang teman-teman jangan contoh gitu ya. Itu sesuatu yang tidak baik ya. Tapi prestasi saya banyak kan non akademis gitu ya. Nah, hobi banget main futsal, nggak suka belajar ya, sampai bahkan SMA di Tarki juga sering banget ikut kompetisi gitu ya. Tapi hari ini teman-teman ya, saya udah pensiun main bola ya, udah nggak suka main bola lagi ya, mendingan sekarang cari duit teman-teman ya. Oke, jadi itu sedikit latar belakang saya dulu zaman sekolah lah ya. Jadi saya termasuk tipe anak yang seperti itu teman-teman ya. Cuma jadi dari zaman sekolah dulu saya sudah punya jiwa kompetisi yang tinggi gitu ya. Jadi mau menang, mau nomor 1 gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman tahu gitu ya, kalau saya cerita sedikit ya, Bu Erna juga sudah tahu ya, dulu saya zaman SMP itu bukan tipe anak yang seperti ini teman-teman ya, suka ngomong ya, supel gitu, enggak teman-teman ya. Jadi dulu zaman SMP itu saya termasuk anak yang diem-diem aja lah ya, diem-diem kerjanya main bola ya, pulang sekolah nggak mau pulang ke rumah kerja main bola ya, jangan contoh ya. Jadi saya termasuk anak yang sebenarnya introvert ya, kalau teman-teman tahu introvert ya, tidak terlalu suka yang namanya berbicara,
tidak terlalu suka yang namanya apa ya, ketemu orang itu langsung nyapa gitu ya. Sebenarnya jadinya sebenarnya agak sombong gitu ya, jangan dicontoh ya teman-teman ya. Jadi dulu saya tuh seperti itu ya. Terus kenapa sih ya, kenapa kok saya akhirnya hari ini ya, kerjaannya saya tuh bisa istilahnya tuh public speaking lah ya, bisa dibilang seperti itu ya. Banyak berinteraksi dengan orang ya. Jadi sesuatu yang menurut saya sangat bertolak belakang teman-teman ya. Nah ini yang hari ini saya mau bagikan ke adik-adik semua gitu ya. Jadi semoga hal ini bisa berguna buat teman-teman semua lah ke depannya ya. Oke. Nah itu perkenalan singkat dari saya gitu ya. Kalau ada yang mau nanya atau apa boleh di kolom chat ya. Nah saya next dulu. Nah sesuai temanya kita ya Bu Erna ya. Public speaking siapa takut gitu ya. Nah tapi teman-teman semua perlu disadari bahwa why public speakingnya dulu itu yang sangat penting gitu ya. Karena menurut saya untuk kita bisa melakukan sesuatu apapun itu ya kita harus mengerti dulu alasannya atau why-nya dulu. Kenapa? Gitu ya. Mungkin sekarang zaman-zaman anak SMP sekolah via Zoom semua gitu ya. Mungkin public speaking atau bicara presentasi mungkin kebanyakan via virtual gitu ya. Tapi menurut saya pribadi kalau hal itu teman-teman semua bisa lakukan ya, bisa mahir gitu ya. Menurut saya dengan offline teman-teman ketemu juga bisa jadi satu modal yang bagus gitu ya. Nah, tapi harus ngerti dulu kenapa sih public speaking gitu ya. Nah, kalau saya sedikit cerita teman-teman ya, dulu saya termasuk anak yang seperti apa tadi ya, nakal gitu ya, ada yang bilang ya suka main bola gitu ya, yang bilang rajin, yang bilang pintar tuh luar biasa ya. Wah terima kasih ya. Waduh ya. Oke ya, itu jadi saya dulu seperti itu kok nggak suka ketemu orang, nggak suka ngobrol, tapi kenapa sekarang bisa gitu ya? Istilahnya bukan apa ya? Saya mau belajar lah, ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya sadar di satu titik bahwa begini, dalam bidang apapun juga ya, dalam bidang pekerjaan ya, dalam bidang misalnya keluarga ya, relationship hubungan ya, kita perlu yang namanya mahir dalam berkomunikasi. Ya, saya sadari itu ya. Ketika saya lulus SMP, SMA gitu ya, terus udah gitu kuliah ya di Trisakti ya, apapun jurusannya nanti teman-teman mungkin masih jauh ya, apapun itu tapi nanti pasti diperlukan sekali yang namanya public speaking. Ya misalnya teman-teman sekarang, teman-teman SMP sekarang bercita-cita ada yang mau jadi dokter ya, boleh nggak di kolom chat misalnya cita-cita teman-teman mau jadi apa sih ya, nanti lulus SMA, lulus kuliah pengen jadi apa gitu ya, boleh dong ya, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi apa, oh masih I don't know gitu ya, I don't know ya, astronot gitu ya, psikologi, wah luar biasa ya, dokter ya, ada Chelsea ya, waduh keren ya. Nah apapun cita-cita teman-teman, walaupun teman-teman belum tahu hari ini mau jadi apa, it's okay ya, nggak apa-apa, dan itu hal yang wajar menurut saya ya. Tapi apapun jurusannya, apapun bidang yang teman-teman nanti jalani, sangat penting modal yang namanya public speaking. Ya, teman-teman mau jadi dokter, ya teman-teman perlu yang namanya tesis. Teman-teman nanti kuliah, ya ada sidang gitu ya. Itu kan ada public speaking, benar nggak? Ya, misalnya mau jadi apa lagi? Mau jadi accountant misalnya, atau mau jadi pebisnis apalagi gitu ya. Apapun bidangnya itu nanti pas kuliah ya pasti dibutuhkan yang namanya public speaking ya. So teman-teman semua, karena teman-teman semua ini masih usia cukup belia menurut saya ya, usia di mana saatnya teman-teman tuh belajar banyak hal. Salah satunya adalah public speaking, karena ini nanti akan jadi modalnya teman-teman ke depan ya. Yang nggak suka ngomong, yang nggak suka presentasi nggak apa-apa ya, saya dulu juga seperti itu ya. Yang penting intinya satu teman-teman ya, ketika public speaking teman-teman harus tahu kenapa ya, harus tahu kenapa saya harus bisa public speaking ya, harus ngerti dulu ya, karena kalau teman-temannya tidak menemukan why-nya kenapa ya saya harus bisa public speaking ya, teman-teman mau belajar pasti males, bener apa enggak ya. Contohnya aja kalau misalnya belajar IPS ya, suka nih yang namanya pelajaran apa ya, akuntansi ya, ada nggak ya akuntansi ya SMP ya? Ya itulah pelajaran. Udah nggak ada ya, oke ya. Ya, kurikulumnya udah 2013. Oh, kurikulumnya berbeda ya, zaman dulu saya ada ya. Okay. Nah, belajar seperti itu kalau teman-teman nggak mengerti ya, kenapa ya saya harus suka belajar ini ya? Misalnya, saya mau, karena ada teman-teman yang bilang, saya mau ranking 1 gitu ya, saya pengen jadi yang terbaik. Nah, itu kan alasannya jelas ya. Jadi teman-teman mau pelajaran apapun yang teman-teman misalnya nggak suka, teman-teman jadi bisa. Karena teman-teman menemukan why-nya. Saya mau nih jadi nomor 1 ya. Saya mau jadi yang terbaik ya. Nah, menurut saya pribadi, sebelum masuk ke how, bagaimana caranya, teman-teman harus mengerti bagaimana atau why-nya dulu ya. Kenapa seorang misalnya Gracelyn ya, saya mau nih bisa public speaking itu kenapa
Ya. Tapi yang perlu teman-teman highlight adalah public speaking itu sangat amat penting. Ketika nanti teman-teman di dunia sekolah, apalagi SMA, kuliah, ya, dan apalagi kerja, ya, teman-teman itu sangat dibutuhkan, ya. Jadi masih muda, belajarlah banyak hal, ya. Nah, saya ambil contoh misalnya gini ya. Nah, nih siap ya. Teman-teman semua boleh ya, teman-teman SMP semua tangannya di keyboardnya atau di tangan di handphone gadgetnya gitu ya untuk siap-siap ketik ya. Saya mau ada satu pertanyaan ya, kalau misalnya ada yang bisa jawab gitu ya, kita main tebak-tebakan sedikit gitu ya. Kalau ada yang bisa jawab nanti saya beri hadiah ya. Kalau yang tercepat ya, yang pasti tercepat yang jawabannya benar ya. Jadi semua siap-siap ya. Ready nggak nih semua nih? Ya kalau ready boleh dong chat di kolom chatnya bilang saya ready gitu ya. Waduh banyak ya. Mantap ya. Wah oke, ready semua ya. Nah, saya kasih satu gambar. Ya, saya beri satu foto, teman-teman tebak ini siapa. Ya kalau teman-teman bisa tebak paling cepat, paling benar, nanti saya beri hadiah. Apa ya Bu ya, enak ya Bu ya. Ini kan kemarin mau kasih giveaway ya. Oh, ya nanti saya kasih giveaway ya. Saya kasih ini deh, voucher apa ya? OVO aja deh, yang gampangnya OVO ya. OVO boleh ya. OVO saya beri berapa nih? Maunya teman-teman maunya hadiahnya berapa ya? Ditulis di kolom chat. Tapi 1 juta, waduh ya. Luar biasa. Laptop lagi, waduh ya. Saya bukan Just No Limit ya, yang YouTuber gamer yang kasih hadiahnya handphone ya. Belum ya, oke. Waduh ya, saya kasih 50.000 dulu deh, 50.000 ya, 50.000 dulu ya. 50.000 loh, ayo. Oh, 50.000 loh nih ya, iPhone ya. Bu, saya kasih 50.000 nggak mau Bu, maunya iPhone ya. Waduh. Luar biasa ya, oke. Teman-teman semua siap ya? Ya, anak zaman now ya. 60.000 biar bisa perpanjang Spotify, waduh ya. Oke, semua excited ya, ready ya? Oke, semua siap ya? 1, ya, 2, ya, 3. Nah, siapa ini? Ya, siapa ini orang ya? Ada yang tahu nggak? Oh, Jack Ma, siapa tuh yang pertama tuh ya? Oke, nanti Bu boleh di ini siapa tuh yang pertama tuh tadi ya? Waduh, ini chatnya udah terlalu banyak ya. Yang pertama tadi siapa tuh? Nah, nanti kita cek ya. Sebentar, aku bantu scrollin ya. Boleh Ibu, Bu Erna boleh bantu cek. Ada yang Alibaba lagi. Jack Ma itu. Alibaba. Johnson Arya dapat tuh. Johnson Arya, oke, mana nih anaknya Johnson Arya ya? Oke, luar biasa. Waduh, ya Jack Ma siapa? Ada yang nanya lagi ya, aduh ya. Oke, teman-teman Jack Ma ya, siapa tadi yang jawab Bu? Johnson Arya. Johnson ya. Johnson saya mau tanya dong ya, Jack Ma itu siapa sih ya? Boleh nggak di kolom chat ya, Jack Ma itu siapa dia? Ya tahu nggak dia itu siapa? Ya. Siapa itu Jack Ma ya? Pendiri Alibaba. Wah, yang jawab, wah penemu Alibaba ya, Johnson Arya. Ya betul teman-teman ya, Johnson ya betul ya. Jack Ma adalah pendiri Alibaba ya, base-nya dia ada di China teman-teman ya. Dia ini siapa sih yang buat nggak tahu ya? Dia ini pebisnis dan pengusaha e-commerce ya, udah super amat kaya raya lah bisa dibilang teman-teman ya. Inovasi penemuannya sangat luar biasa ya. Alibaba teman-teman boleh nanti di Google ya. Saya mau sedikit cerita tentang Alibaba itu siapa ya. Kalau teman-teman lihat cerita historinya ya, saya suka baca histori ya. Beliau itu dulunya itu bukan orang yang siapa-siapa loh. Istilahnya bukan dari keluarga orang kaya, bukan dari orang yang jago public speaking, bukan dari orang yang mengerti banyak hal gitu ya. Tapi Alibaba ini punya apa teman-teman ya? Dia punya reason atau dia punya why yang jelas kenapa dia harus berhasil nanti gitu ya. Nah, Alibaba itu kalau teman-teman lihat penampilannya gitu ya, lihat penampilannya kurus-kurus gitu ya. Nah, saya dulu kurang lebih mirip-mirip juga, teman-teman sekarang juga masih kurus. Tapi kalau teman-teman lihat penampilannya, ya seorang Alibaba itu bisa dibilang mungkin dulunya teman-teman ya, dia nggak suka yang namanya public speaking, ya. Sesuatu yang dia tidak kuasai, ya. Dia cuman bermodal saya mau sukses. Ya, jadi sangat penting. Karena dia mau sukses, ya, dia mau sukses, dia mengerti kenapa dia harus sukses, so dia belajar. Ya, dia belajar. Dia belajar mengenai apa sih teman-teman? Mengenai e-commerce ya, mengenai public speaking loh. Ya sesuai tema kita hari ini. Kalau seorang Jack Ma tidak bisa atau tidak mau yang namanya belajar tentang public speaking, mungkin tidak ada di hari ini. Ya tidak ada di hari ini ya, super kaya raya lah boleh saya bilang ya. Tapi karena dia tahu, oke, seorang Jack Ma sadar dia tidak bisa. Seorang Jack Ma sadar dia tidak mengerti public speaking. Ya, so dia belajar. Ya dia belajar, dia ikutin caranya. Ya sekarang juga sudah bisa. Sekarang dia jadi speaker internasional teman-teman ya. Nanti saya doakan semua teman-teman di sini
Ya, nanti suatu hari bisa jadi seperti Jack Ma atau bahkan lebih gitu ya. Amin ya. Ya, ketik amin gitu ya. Nanti kayak Koko juga tuh. Iya boleh. Gantian berbagi ya. Gantian berbagi. Benar teman-teman ya. Karena saya boleh bilang bahwa saya bisa ada hari ini nggak jauh, nggak lepas karena didikan dari guru-guru SMP semua, teman-teman. Beneran. Ya ini bukan dibayar, bukan apa, tapi beneran saya kasih real testimoni ya. Maksud saya adalah begini, hargai dan hormati mereka. Belajar sungguh-sungguh teman-teman ya. Dan enjoy banget yang namanya zaman-zaman SMP karena waktu nggak bisa diulang ya. Waktu sangat cepat ya. Oke. Dah, ya itu sedikit tentang Jack Ma lah. Karena kenapa dia bisa sukses sekarang kalau menurut saya pribadi, ya dia mengerti yang namanya public speaking ya. So, ada satu orang lagi, kita main tebak-tebakan. Mau satu lagi nggak? Apa nggak usah nih? Mau apa nggak nih? Oh boleh, mau ya. Oke lagi, nagih ya. Tadi dicatat ya, siapa tadi? Jonathan Arya ya? Johnson. Nanti boleh Bu dijapri nomor, Johnson ya, nanti dijapri nomor WhatsApp-nya atau nomor ininya, nanti saya kirim hadiahnya ya. Oke. Nah ini satu lagi terakhir 50.000 juga ya, 50.000 aja ya kita ya, 50.000 ya buat beli apa? Buat beli Spotify ya. Buat jajan ya, 50.000 tuh bisa beli banyak Bu Erna ya, bisa beli silin ya. Banyak. Sekarang di Grab banyak promo Bu ya, jadi pakai itu ya. Nah, siap ya semua ya. Tangannya di keyboard ya. Karena nih kalau saya sebut, saya munculin gambarnya, harusnya 90% semua tahu. Oh ya, ini lebih gampang. Ya buat teman-teman yang ini nih siap-siap nih ya. Oke. Siap ya? 3, 2, saya konsentrasi dulu di chat ya. Nanti yang pertama yang benar yang buat itu. Oke, siap Bu ya. Oke, siap. Belum, itu udah sebut Bill Gates. Enggak, bukan ya. Nah, yang udah juara 1 ya, tadi ya kasih kesempatan ke temennya ya, biar temennya yang bisa lah ya. Gitu ya, kasihan ya bagi-bagi ya. Oke ya. Siap ya, 1 ya, 2 ya, 3 ya. Siapa ini? Yuk ketik duluan. Ayo. Siapa? Steve Jobs tuh Bu. Siapa tuh nomor 1 tuh ya? Oke, ini nih Steve Jobs. Wah ya. Nggak ada yang bilang Billy Onggo ya? Enggak ya, bukan ya? Atau Pak Dwi bukan ya? Aku nggak tahu. Alvin Robert boleh dicatat ya. Alvin Robert tahu nggak ini siapa ya? Pasti tahu ya. Oke, nanti di ini Bu, dicatat nomor handphonenya, nanti japri ke saya ya Bu ya. Kerjaan gurunya loh ini. Iya. biar suasananya hidup gitu ya. Nah, thank you buat semua teman-teman yang sudah respon jawab. Terima kasih walaupun hadiahnya nggak bisa semua ini karena partisipannya banyak sekali ya. Saya bagi-bagi semua nanti ya. Nanti lain waktu ya saya bagikan ya. Betul. Iya, baiklah. Teman-teman lihat Steve Jobs itu siapa ya? Pendiri Apple, foundernya Apple. Ya ini orang sukses ya. Semua daripada teman-teman pasti pakai yang namanya produk Apple ya, atau enggak Android ya. Tapi kebanyakan beberapa ada yang pakai Apple, nggak apa-apa ya. Nah, Steve Jobs ceritanya sedikit adalah ya dulunya juga siapa Steve Jobs ya. Bukan orang siapa-siapa ya. Dulu mulai bisnis founder Apple itu di sebuah garasi loh teman-teman ya, di garasi bayangin. Ya, kalau teman-teman lihat sekarang Steve Jobs juga sudah bisa presentasi, public speaking ya. Dan saya yakin dan percaya dulu ketika di garasi teman-teman ya, dia mau public speaking ke siapa dulu ya, nggak ada audiensnya gitu ya. Tapi sekarang dia kalau sekalinya public speaking internasional, bahkan yang hadir tuh banyak. Ya, Steve Jobs mulai dari nol ya. Jadi ini adalah contoh karakter yang figur lah saya boleh bilang yang saya panuti juga gitu ya. Tapi buat teman-teman juga belajarlah mengerti bahwa mereka tuh mengerti loh kenapa gitu ya. Jadi sangat penting. Jadi boleh juga dicari tahu ya, saya mau public speaking kenapa sih? Saya kenapa mau public speaking ya? Karena public speaking sesuatu yang menarik, yang kalau mau sukses ya harus bisa public speaking menurut saya ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita sudah sedikit masuk ke materi ya, karena waktu juga ya. Nah, tips-tips untuk public speaking ya. Jadi sebenarnya saya belum sampai di tingkat internasional, sampai nasional sih belum ya. Doakan aja ya. Tapi selama saya 4 tahun saya belajar tentang yang namanya public speaking gitu ya. Akhirnya selama 4 tahun saya merangkum singkat lah ya pengalaman-pengalaman saya. Ya jadi teman-teman nih, 4 tahun pengalaman saya bagikan 5 menit paling ya. Nah, jadi ini sangat penting ya. Nah, itu ada quotes ya. Every master was once a beginner ya. Every pro was once an amateur ya. Jadi siapapun teman-teman ya,
Walaupun teman-teman bilang saya nggak bisa lah, saya nggak suka ya, percayalah bahwa yang dulunya jago atau yang sekarangnya jago gitu ya, dulunya juga nggak bisa apa-apa ya. Sama lah kayak kita main misalnya game lagi hit sekarang Mobile Legend ya. Wah, siap mana nih playernya Mobile Legend ya. Saya dulu main juga nih Mobile Legend ya. Ada nggak yang main Mobile Legend ya? Oh, Jennifer ya, PUBG ya. Wah, apapun ya, game-game online sekarang ya. Tapi ingat, belajar lebih nomor 1 ya, gamenya nomor 2 ya. Nah, untuk kita ibaratnya main game gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya saya ambil contoh Mobile Legend deh ya, biar relevan ya. Mobile Legend kalau teman-teman main pertama kali kan kita harus ngapain sih teman-teman? Ya ada pelatihannya dulu, bener nggak? Teman-teman bingung cara mainnya, teman-teman download ya, dipandu cara-caranya, gitu ya. Nanti teman-teman demen, teman-teman passionnya di sana, teman-teman terusin, teman-teman suka ya. Nah, di public speaking juga sama. Ya, ada step by stepnya dari awal, dari kita mau memutuskan mau belajar public speaking ya. Pelajaran-pelajaran apa sih ya yang perlu kita kuasai ya. Ini yang pertama, teman-teman boleh catat atau boleh nanti screenshot ya. Yang pertama adalah kuasai materi ya. Sangat harus amat kuasai materi apapun public speaking yang teman-teman bawa gitu ya. Presentasi misalnya tugas dari pelajaran Bu Erna misalnya atau pelajaran guru siapa gitu ya. Yang pertama kalau teman mau public speaking atau presentasi, kuasai dulu materinya ya, dibaca gitu ya, benar-benar dikuasai, pahami ya. Jadi kalau tipe anak yang modalnya kalau kerja kelompok terima beres ya, nah ya kan ada tuh biasanya ya, satu kelompok berlima berempat ya, pasti ada biasanya 1-2 ya yang dalam tanda kutip gabut gitu ya. Nah itu karena kenapa tahu? Karena saya dulu juga begitu ya, saya masuk yang gabut gitu ya. Ya dibantu teman-teman gitu ya, tapi jangan dicontoh ya. Nah kalau nggak kuasai materi ya, apa yang mau dipresentasikan ya. Jadi menurut saya poin nomor 1 adalah sangat penting, kuasai materi, ikut terlibat ya. Kalau misalnya teman-teman kelompok yang lain bikin materi apa ya, kita ikutlah cari tahu gitu ya. Oke, itu poin yang pertama ya, kuasai materi ya. Nah ini yang kedua ya, teman-teman semua perhatikan ya. Yang kedua adalah apa? Percaya diri dan perhatikan sikap kita ketika presentasi ya. Teman-teman bilang saya belum bisa public speaking, percaya diri dulu ya, believe dulu ya, pede aja ya, walaupun malu-malu, pede aja gitu ya. Tapi teman-teman bisa pede kalau apa? Kalau teman-teman kuasai materi. Kalau teman-teman nggak kuasai materi, teman-teman nggak bakal pede pasti ya. Jadi nomor 1 itu nomor paling penting ya. Yang selanjutnya perhatikan sikap apa gitu ya. Postur tubuh ya, perhatikan eye contact ya, mata ke audiens gitu ya, itu sangat penting loh ya. Ketika kita presentasi itu, kalau kita nggak pede, kalau kita grogi gitu ya, itu akan kelihatan ya. Kalau di panggung kitanya nervous, itu kan kelihatan ya. Nah that's why itu sangat penting, perhatikan sikap kita. Kalau kita bisa tenang, kita percaya sama diri kita gitu ya, berdoa dulu teman-teman ya, sebelum memulai presentasi itu berdoa dulu ya, supaya lancar gitu ya. Jadi perhatikan sikap itu sangat penting ya, dari cara berpakaian gitu ya, dan lain sebagainya ya. Nah saya next, nah ini dia. Ketika teman-teman membuat sebuah materi apapun itu ya, mulailah dengan pembukaan ya, mulailah dengan isi dan penutup ya. Itu poin-poin pentingnya. Jadi pembukaan itu apa ya? Greetings lah ya, perkenalkan diri teman-teman itu mau ngapain, siapa ya, say thank you buat yang beri kesempatan. Itu pembukaan sangat penting ya. Baru masuk ke materi ya, jangan dibalik dulu, masuk ke materi dulu baru ke perkenalan, jangan ya. Jadi perkenalkan dulu, audiens ya perlu tahu siapa teman-teman ya, perlu tahu apa yang teman-teman mau bawakan ya. So perkenalkan diri, pembukaan ya, isinya apa ya. Isi kalau bisa dalam sebuah presentasi tidak usah terlalu banyak, kalau tips dari saya ya, poin-poin pentingnya aja. Dan yang pasti adalah apa? Penutup ya. Penutup itu sangat penting ya. Ketika teman-teman habis presentasi sesuatu, pastikan ada penutupnya. Nah penutup itu apa? Bisa disimpulkan adalah kesimpulan dari apa yang teman-teman ceritakan ya. Misalnya teman-teman bawa presentasi tentang pelajaran apa misalnya gitu ya, kan biasa teman-teman jabarin tuh ya, A, B, C, D, E, poin-poinnya apa yang teman presentasikan ya, baru penutup. Nah jadi kesimpulannya yang saya tadi bawakan adalah ini dan ini. Halo. Gitu ya. Halo iya, kita berdoa dulu ya, Angel loh. Oh oke. Oke. Hari-hari kabar Allah bahwa ia penuh dari kudus. Salam Allah, rahmat serta terpujilah
dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, tidak ada doa kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Aku ini dan jadilah pada berkata salam Maria serta terpujilah kalau tidak wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Allah kami yang berdosa sekarang waktu sabda sudah jadi dan tidak ada. Salam kami yang mencari sekarang doakan kami marilah ya Allah kami mengakui bahwa Kristus itu kamu dan iman curahkanlah kami supaya karena sengsara dan saling kami kebangkitannya yang mulia sebagai Tuhan antara kami dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan. Oke, udah ya, oke habis doa ya. Oke. Jadi lupa tadi sampai di mana ya? Oke ya, sampai di pembukaan, isi dan penutup ya. Teman-teman semua masih ada di sini semua ya? Oke, kalau masih hadir di sini masih fokus ketik saya gitu dong ya. Mana nih ya? Jangan tidur-tiduran ya. Kita sambil belajar bersama ya. Oke, saya, oke, Kathleen ya, Gracelyn ya. Oke, saya Richie ya, Jonathan ya. Jonathan paling aktif banget nih Bu ya. Luar biasa nih ya. Florence ya, Brian James ya. Oke, sip, mantap. Ya, jadi tadi 3 poin penting adalah ada pembukaan, ya, ada isi dan ada penutup ya. Penutup apa? Penutup itu adalah kesimpulan dari materi apa yang teman-teman bawakan ya. Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya adalah jadilah spontan. Ini poin keempat ya, menurut saya cukup penting. Ya, kalau kita tipenya orang yang sangat menghafal sekali, ya tidak salah dengan menghafal. Tapi sometimes teman-teman perlu yang namanya being spontan gitu ya, harus spontan gitu. Spontan itu ya gimana spontan sih ya, jadi diri teman-teman gitu loh ya, tidak dibuat-buat gitu ya. Memang teman-teman seperti itu gitu ya. That's why perlu ya kita jadi diri kita yang versi terbaik. Apa sih ya, orang yang sopan, orang yang ramah gitu ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman terlalu menghafal gitu ya, poin-poinnya apa, misalnya kalimat per kalimatnya teman-teman tulis di kertas gitu, teman-teman hafal mati gitu ya. Biasanya kayak gitu nantinya terlalu kaku ya, nanti audiensnya boring gitu ya. Itu yang keempat. Nah, selanjutnya yang nggak bohong adalah jam terbang, teman-teman ya. Itu sangat penting jam terbang ya. Jam terbang itu apa sih? Ya pengalamannya teman-teman ya, bukannya teman-teman naik pesawat, bukan ya. Jam terbang itu adalah pengalamannya teman-teman di public speaking gitu ya. Dan menurut saya gini ya, setiap orang, siapapun kita, itu punya yang namanya jatah berhasil dan jatah gagal. Ya, ada jatah berhasil, jatah gagal ya. Kalau mau berhasil dalam suatu bidang, mau expert dalam suatu bidang, harus mau yang namanya jatah gagalnya dihabiskan dulu. Ya, harus mau berani salah gitu loh ya. Ibaratnya teman nanti public speaking, mungkin ada kesalahan. Ya, kesalahannya apa sih biasanya? Ya lupa materinya ya, ngomongnya terbata-bata, nggak lancar ya. Nggak apa-apa kok teman-teman ya. Gak apa-apa, ya harus mau ngambil jatah gagalnya dulu. Gak apa-apa deh, hari ini saya nggak bisa, tapi nextnya saya harus lebih baik. Ya, nextnya saya harus lebih baik. Ya, hari ini kesalahannya apa? Ya di review kesalahannya apa. Nextnya, ya kalau bisa sudah lakukan yang lebih baik lagi. Ya, sebenarnya teman-teman cukup 5 poin ini aja. Kalau dari saya, ya teman-teman ambil poin-poin pentingnya ya. Jadi saya materinya nggak banyak teori-teori ya, lebih ke praktikal juga gitu ya. Jam terbang ya, jadi teman-teman sangat penting ya. Ini 5 teman-teman harus kuasai ya, poin-poin pentingnya seperti itu ya. Nah, ini karena waktu juga. Oke Bu, karena sudah waktu ya, mungkin kita boleh masuk ke sesi Q&A ya. Kalau teman-teman ada yang mau nanya kali Ibu ya.
Ya baik. Oke, saya bantu pandu ya, Koko ya. Sudah Boleh. masuk di chat room untuk question dan answer ke Koko Oke. Billy. Itu Oke. dari Alex 7A, hebat ya, sudah Oke. memotivasi diri dengan pertanyaan yang bagus. Koko bagaimana sih bisa jadi percaya diri? Oke. Oke, suaranya ada yang bocor ya. Oke, boleh di mute dulu. Nah, oke, biar jelas ya. Oke. Tadi pertanyaannya bagaimana caranya percaya diri gitu ya. Ya. Bagaimana bisa percaya diri? Oke. Oke, udah jelas ya. Oke. Bagaimana sih bisa percaya diri ya? Teman-teman perlu mengerti dulu ya. Alex perlu tahu dulu bahwa nggak salah kok dengan kita nggak percaya diri. Ya nggak salah dengan kita nggak percaya diri. Ya karena kita manusia, kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Dan yang tahu kekurangan kelemahan itu adalah diri kita sendiri. Ya, nah bagaimana sih caranya kita menjadi percaya diri? Ya, kalau kita nggak pede, ya kalau kita tahu kita nggak pedenya kenapa? Ya, harus tahu dulu. Pak, Oke, sorry ya, ada bocor ya. Oke, oke, Iya, yes. siapa? Halo, sebut namanya yang Bapak. Ada? Halo, halo, yes. Halo, oke. Oke. Atau kita mute aja kali Bu ya, nggak apa-apa ya. Ya, udah Kita mute sih. aja. Nah, oke gini. Oke. Untuk percaya diri gitu ya. Nah, bentar saya bantu ya, saya bantu mute. Oke. Nah, udah ya, sorry ya teman-teman ya. Jadi biar supaya nggak mengganggu yang lain juga gitu ya. Boleh di mute dulu ya untuk menghargai yang bertanya. Oke, Alex kan nanya ya gimana cara percaya diri. Teman-teman harus tahu dulu ya, nggak pedenya kenapa? Ya harus tahu itunya dulu ya. Kalau nggak pedenya tahu jelas nih misalnya ya, saya nggak pede karena saya nggak kuasai materi. Ya, solusinya apa? Ya kuasai materinya, pahami betul-betul materinya. Ya percayalah bahwa mungkin itu akan menjadi modal buat teman-teman lebih percaya diri. Ya kalau nggak percaya dirinya kenapa? Ya nggak percaya dirinya kalau saya ngobrol atau ketemu dengan orang yang baru. Ya nggak apa-apa. Ya kalau tahu masalahnya itu ya mulailah terbiasa dengan apa? Ngobrol dengan orang. Mungkin awalnya nggak nyaman gitu ya. Kenapa sih nggak nyaman? Ya biasanya orang kalau ngobrol itu nggak nyaman dengan orang baru. Kenapa? Karena tidak ada persamaannya dulu. Ya perlu di teman-teman mengerti bahwa kalau saya mau ngobrol sama A, sama B, sama C, mau nyaman gitu ya, saya harus nyambung. Ya cari apa yang teman-teman suka, apa yang dia suka. Ya biasanya kalau kita punya persamaan ya, sama-sama suka main Mobile Legends ya, sama-sama sekolahnya dari Tarki gitu ya, itu ngobrol jadi nyambung. Ya terkait dengan public speaking, teman-teman harus ada persamaan dulu dengan audiensnya. Ya dengan audiensnya apa nih, materi teman-teman relevan nggak? Ya kuasai materinya. Ya percaya diri perlu juga dibangun kok. Ya nggak langsung teman-teman tahu itu jadi percaya diri langsung, nggak ya. Jadi perlu pelan-pelan ya. Balik lagi perlu jam terbang ya. Teman-teman sering ketemu public speaking gitu ya. Mau belajar ya di Google apalagi semua sudah banyak materinya. Tinggal teman-teman praktekkan ya. Nanti pelan-pelan jadi pede gitu ya. Jadi kesimpulannya pede itu ya harus tahu kenapa nggak pede, baru cari solusinya gitu ya. Itu Bu. Baik, jadi solusinya begitu ya. Kenapa nggak Yes. pede, baru cari solusinya. Oh nggak Iya. pedenya karena materinya nggak dikuasai, berarti belajari materinya gitu ya Koko ya. Betul, Baik, kurang lebih gitu Bu. ada yang mau bertanya langsung Koko Billy, karena kebetulan pengen bertanya langsung tuh nggak mau chat. Jen silahkan nak, yuk silahkan di unmute khusus untuk Jen, silahkan bertanya langsung. Enggak, Bu. Jen nggak jadi? Saya Bu, Jadi Jen Bu, yang lain, Bu. silakan. Jen yang lain Bu. Selamat siang kok, saya Jennifer Hai. Michelle Yorin dari kelas 9A. Nah, saya Hai. mau nanya nih kok. Nah, dalam presentasi itu kan kadang-kadang ada insiden yang nggak kita duga nih. Misalnya, itu biasanya juga terjadi di tanya jawabnya. Nah, kadang-kadang tuh walaupun kita udah kuasai materi itu, ada aja penanya itu yang nanya, tapi itu di luar materi yang kita kuasain gitu loh kok. Jadi kalau nanyanya begitu gimana sih kok kita cara nanganinnya gitu? Karena kadang-kadang kita langsung kayak gugup, terus langsung lupa semua gitu. Terima kasih. Oke. Thank you Jen ya, luar biasa pertanyaannya, keren ya. Pertanyaan bagus banget gitu ya. Nah, jadi gini Jen ya, karena kan tadi di materi ada disampaikan bahwa jadilah spontan. Ya jadilah spontan gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan di luar materi yang kita bawakan, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama jadilah spontan itu gimana sih? Jadi tenang dulu, kitanya tenang. Ya jadinya
kalau orang nanya sesuatu di luar materi kan biasanya kita nervous, panik ya. Gimana nih gitu ya. Waduh, panik kalang kabut gitu ya. Ujungnya jadi nggak bisa jawab ya. Jadi tenang dulu ya. Coba direnungin diam sejenak bentar pertanyaannya apa gitu ya. Kalau memang benar-benar tidak ada kaitannya sama sekali, atau biasanya ada kaitannya mungkin sedikit gitu ya. Kalau kitanya nggak bisa jawab, ya kalau kitanya nggak kuasai pertanyaan itu, ya biasanya yang dilakukan apa sih? Lempar balik pertanyaannya ke audiens biasanya. Ya coba misalnya pertanyaannya, gimana sih caranya misalnya sukses gitu, ada yang nanya gitu ya, dan saya nggak tahu nih caranya ya. Nah saya tanya balik ke audiens. Nah kira-kira kalau menurut, kan tenang dulu ya. Nah kira-kira kalau menurut audiens semua nih, menurut teman-teman gimana sih ya untuk sukses? Dan tanya balik. Nah ditanya balik gitu ya. Nah, ketika ada jawaban biasa dari audiens, nah biasanya kalau udah mulai relevan gitu ya, kita mulai menambahkan, ya kita kasih poin-poin tambahannya. Ya itu salah satu teknik yang bisa dicoba, dipraktekkan ya dengan bertanya balik ke audiens ya. Atau yang kedua, ya itu yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman benar-benar nggak tahu gitu ya jawabannya apa, ya kalau menurut saya jangan asbun, ya jangan asbun. Apa itu asbun? Asal bunyi. Ya jadinya jawabnya apa, karena nanyanya apa, kitanya nggak tahu, kita ngasal. Ya itu jangan, karena apapun yang kita ucap, ya kita harus bisa pertanggungjawabkan. Jadi kalau memang nggak tahu, ya monggo ngomong aja nggak tahu, nggak apa-apa. Ya bilang aja untuk pertanyaan itu nanti kita tampung dulu ya, kita cari tahu dulu ya. Saya catat dulu ya pertanyaannya ini nanti saya cari tahu dulu baru saya beritahu. Karena saya kalau tidak ada dasar yang sesuai ya, saya nggak mau asal ngomong gitu ya, takut salah informasi ya. Jadi apa adanya, spontan gitu ya, jangan asal bunyi gitu ya. Itu kalau menurut saya, Jen ya. Thank you, Jen. Gitu ya. Semoga menjawab ya. Udah puas ya, Jen ya. Jadi udah ada solusi ya dari yang kamu rasakan tentang bagaimana kalau ada insiden tiba-tiba pertanyaannya di luar materi ya. Yes. Itu. Halo, Jen. Oke, Nak. Bisa lanjut ke penanya yang lain ya. Ya, oke, thank you, Nak. Menarik sekali. Lanjut untuk penanya nih. Ada 2 penanya hal yang sama, Koko Billy. Bu Erna bantu random ya. Itu ada Brian James dari kelas 9A dan juga dari Grazelin ya. Mereka bertanya bagaimana sih menghilangkan rasa malu saat harus menyampaikan sesuatu di depan orang banyak gitu ya. Tadi sampaikan nih, kebetulan dua-duanya mengalami nih, mungkin juga mewakili teman yang lain karena masih oke. Gitu ya. Malu-malu kucing ya. Malu-malu kucing. Oke. Thank you ya yang nanya tadi ya caranya gimana supaya tidak malu gitu ya. Nah ini pertanyaan juga bagus banget ya, karena saya dulu awalnya gimana ya, awalnya juga malu-malu kucing ya. Kalau dulu presentasi di sekolah berlima berenam gitu ya, saya selalu ngumpet di paling belakang gitu ya, biar teman saya yang lain yang ngomong gitu ya. Nah itu ya makanya ya, tapi itu karena saya nggak kuasai materi ya. Dan memang dasarnya saya juga pemalu dulu ya, makanya ini berubah 180 derajat, luar biasa ya. Nah gini, bagaimana sih caranya mengatasi kita malu gitu ya, malu. Nah malunya lagi karena apa dulu? Nah sebenarnya untuk segala masalah, segala problem ya harus tahu dulunya kenapanya dulu. Nah itu biasanya saya dalam menyelesaikan sesuatu masalah gitu ya, saya cari tahu akarnya dulu. Ya misalnya contoh malu, ya malunya kenapa? Ya malunya apakah karena malu nggak pede dengan materi yang kita bawakan? Nah ini ada yang bocor ya. Oke, udah. Nah, tadi sampai di mana ya? Oke, kita harus tahu dulu ya, kita malunya kenapa? Kalau malunya karena kita nggak kuasai materi gitu ya. Nah itu dia, atau materi kita nggak pede dengan materi kita, so kita harus persiapkan materi. Ya kalau malunya karena saya nggak suka nih, terbiasa dengan ngomong sama orang, misalnya nggak terbiasa komunikasi ya, malu. Percayalah ya itu nggak apa-apa. Ya kalau malu, apa sih yang harus dilakukan? Pertama, tetap jalan. Ya tetap lakukan. Ya tetap presentasikan apa yang teman-teman harus bawakan. Jalan terus. Ya walaupun nanti di tengah jalan mungkin agak ngadet-ngadet ya, mungkin agak malu-malu gitu ya, nggak apa-apa ya. Orang yang yang bisa, yang tadi saya bilang dulunya juga nggak bisa ya. Kalau teman-teman malu-malu nggak apa-apa, nanti kalau udah keseringan ya nanti bisa jadi nggak tahu malu juga gitu ya. Bercanda ya. Jadi yang dulunya malu-malu bisa jadi nggak tahu malu ya. Makanya itu kenapa bisa ya, karena pengulangan jam terbang ya.
itu nggak bohong kok. Tapi kalau teman-teman malu-malu sekarang nggak apa-apa ya, itu adalah wajar kok ya gitu. Yang penting tetap lakukan gitu ya. Kalau menurut saya cara mengatasi malu-malu itu kan dari diri sendiri gitu ya. Ya kenapa bisa malu-malu ya, karena lingkungan atau gimana ya nggak apa-apa gitu ya. Mulai terbiasalah gitu kalau menurut saya ya. Tapi dengan teman-teman berdoa gitu ya, itu juga satu hal yang bisa lah gitu ya. Berdoa dulu ya, minta sama Tuhan supaya nanti supaya saya nggak gagap, supaya saya bisa walaupun saya malu-malu ya, saya tetap bisa lancar lah gitu ya. Walaupun gagal nggak apa-apa, tetap dicoba terus gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya ke teman-teman semua ya gitu. Oke, Koko. Baik ya. Brian James Yes. dan Greg itu jawaban dari Koko. Ada Ibu bisa bantu garis bawahi bahwa keren loh. Orang bisa orang sekarang malu, berarti kamu nggak malu lagi gitu ya. Itu akan butuh jam terbang dan tetap melakukan saja perbaikan sampai kamu nggak malu untuk melakukan. Dan jangan lupa berdoa, berharap Tuhan kuatkan Tuhan. Oke, koneksinya agak ini ya Bu ya, terputus-putus, agak terputus-putus. Tidak malu-malu di forum yang memang harus kita menyampaikan secara baik gitu ya. Baik, anak-anak semangat nih Koko, banyak pertanyaan muncul ya. jelas. Bu Erna. Kayaknya Nggak apa-apa, itu udah hal biasa ya, terkendala. Oh, oke, Tapi oke. kita tetap harus maju, oke? Oke, siap. Oke. Nah, Bu Ernanya ini ya. Berarti koneksi suara saya jelas nggak ya, teman-teman semua ya? Jelas. Jelas ya, thank you. Oke, berarti kita tunggu. Bil, Kita Bil, Bu tunggu Erna ada kendala Bil. Oh, oke, ya. Gimana nih? Oke, Lanjut ditunggu aja ya, Bil, teman-teman. kita dulu. Oke, Saya cek. Oke, nggak apa-apa, ditunggu ya teman-teman ya, sabar ya. Ini enak ya kalau virtual gini ya, abis kelas begini lah bisa langsung makan di bawah gitu ya, masakan mama atau nggak pesen makan ya. Oke ya, wifi-nya First Media, wah. First Media ya, First Media emang kadang-kadang suka begitu ya. Oke ya, tapi nggak apa-apa, yang penting semangat belajarnya teman-teman nih tinggi sekali gitu ya. Oke, ini partisipan banyak juga ya, sebenarnya 133 anak ya. Oke ya. Oke. Gimana Bu Ernanya sudah bisa terhubung dengan kita? Oke, siap Bu ya. Ini luar Ini luar Oke, biasa, teman-teman. chattingnya banyak banget Bil, jadi bingung. Oh iya. Ini banyak respon ini ya. Bagus nih Nih, ya. takut kalau bicara di depan banyak orang tadi. Udah belum? Yang malu-malu sudah ya, ini takut dan takut. malu. Bil, Bil, Takut dan malu. takut kalau ini. Dari Gracelyn 7C. Gracelyn Takut 7C. bicara di depan banyak orang. Oke, teman-teman yang kolom chatnya di ini ya, yang nanya kita prioritaskan dulu supaya Pak Dwi ya, dan ibu-ibu guru sekalian tidak bingung baca chatnya ya, kasihan ya ngeliatin satu-satu siapa yang nanya gitu ya. Tapi pertanyaannya bagus banget ya, takut, bagaimana mengatasi takut ya. Tadi ditanya oleh Gracelyn ya, begini, menurut saya simpulkan seperti ini ya. Sebenarnya ya kita takut, ya orang takut karena apa sih teman-teman? Ya coba di kolom chat deh. Saya takut apapun itu karena apa sih? Nah biasanya ya di kolom chat coba saya takut karena apa gitu ya. Nah kita takut sebenarnya takut salah ya, itu Kathleen bener ya, takut salah ya, anxiety ya, apalagi ya takut salah bicara atau gimana gitu ya. Gracelyn betul saya setuju, betul ya. Kalau takut gagal ya betul ya, takut nggak ada yang safe. Ya oke, gini ya, sebenarnya kita takut ya. Kenapa takut? Biasanya orang takut karena ya, orang takut itu karena mereka itu tidak menguasai atau apa ya, bisa dibilang tidak berani untuk salah atau gagal. Betul apa enggak? Biasanya gitu. Takut dikritik. Ya takut nih kalau salah ngomong nanti teman-teman ngomongin saya A, B, C, D, E, F, G. Ya. Apalagi saya tipe orang yang misalnya saya aktif nih, saya di sekolah pokoknya yang tipe yang suka memberikan aspirasi pendapat, tapi takut nih kadang ngomong gara-gara teman ada yang gini ya, teman-teman ya percayalah bahwa begini ya, kita siapapun kita ya, siapapun orang itu ya, orang sukses sekalipun ya, siapapun itu ya, sampai hari ini pun mereka pasti masih melakukan kesalahan kok ya. Itu yang teman-teman harus kuasai dulu, teman-teman harus pahami
Ya, kita semua orang nggak lepas dari namanya kesalahan karena kita manusia, kita bukan malaikat, ya. Malaikat kita bukan, kita manusia masih nginjek bumi. Jadi apapun kita masih sering melakukan kesalahan. Ya, dan sekali lagi apapun ketakutan itu, ya menurut saya itu adalah hal yang wajar. Gitu ya, wajar kalau takut. Ya, tapi kalau takutnya berlebihan, ya sampai tidak berani melakukan sesuatu, nah itu baru gawat sebenarnya. Ya, teman-teman merasakan takut nggak apa-apa, anxiety nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, so apa yang harus dilakukan ya? Itulah kalau misalnya kita takut, ya, that's why ada kata-kata berani. Ya, kalau nggak ada ketakutan, ya kita nggak bisa berani, gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman takut, tetap melangkah, tetap lakukan, ya. Seperti itu ya. Jadi kalau masalah ketakutan ke diri kita ya, percayalah bahwa kita masih mengalami ketakutan ya. Saya juga kadang masih mengalami ketakutan kok, apapun itu. Ya, masalah COVID-19 ya, kondisi pandemi seperti ini ada nggak sih ketakutan? Ada juga. Ya, tapi mau takut terus. Ya, kalau mau takut terus ya mau dibawa kemana? Public speaking. Ya, kita mau takut terus nggak berani ngomong sama orang. Ya, mau gimana? Ya, kalau kitanya takut terus, kitanya nggak mau melangkah berani, take action. Ya, kita bakal ada di step yang sama, dan pilihannya selalu ada di teman-teman. Ya, teman-teman mau berani, mau menjadi berani, percayalah, bukan dari orang lain datangnya, bukan dari semangat orang lain doang datangnya, tapi datang dari diri sendiri. Diri sendiri, teman-teman berani mengambil langkah. Saya komitmen, saya mau berani, saya maju dah, gitu ya. Ngomong-ngomong ketakutan dulu ya, kalau ini out of topic. Saya dulu takut kalau misalnya tanding futsal sama sekolah yang jago, yang juara bertahan gitu ya, dulu ada gitu ya. Takut nggak sih? Takut, gemeteran gitu ya. Waduh, gimana nih ya, mainnya jago gitu ya. Nah, tapi saya merasa begini, saya datang ke kompetisi itu, saya mau menang. Ya, saya mau menang, saya mau bawa nama baik sekolahan gitu ya. Nah, itunya jelas tuh. Ya, ketika main, walaupun takut, ya, tapi punya alasan yang jelas, ya, akhirnya tetap menang. Gitu ya. Seperti itu ya, semoga menjawab ketakutan ya. Tapi tetap ketakutan itu kesimpulannya datang dari diri sendiri ya. Gitu ya. Oke, semoga menjawab. Ya, Koko Billy tahu dan anak-anak luar biasa, waktu tidak terasa ya. Kita setting kegiatan public speaking ini 90 menit, tapi untuk time kick-nya, karena Koko Billy ini penyerang ya, jadi Bu Erna nih time kick-nya nih. Mesti harus stop kita. Question and answer-nya sudah selesai. Koko Billy ada satu pernyataan statement dulu, pesan ke adik-adik, baru nanti Bapak Kepala Sekolah akan menyampaikan karena sudah bergabung dengan kami Pak Eto. Untuk closing statement, pesan yang disampaikan ke adik-adik, silakan Koko. Oke, thank you ya. Jadi ini closingnya atau sedikit pesan ya teman-teman ya. Hari ini saya boleh bicara ini suatu anugerah ya. Kenapa? Ya karena ada orang yang percaya sama saya gitu ya. Dan buat teman-teman sekarang walaupun masih muda ya, masih 14-15 tahun atau 13 tahun ya, belum ada KTP ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Apapun teman-teman, yang penting menurut saya ya jangan pernah takut gagal ya, jangan pernah takut akan siapa diri kita gitu ya. Bermimpilah yang besar gitu ya. Mau jadi apa, bermimpilah yang besar gitu ya. Dan percayalah bahwa apapun bidang yang kita lakukan nantinya nggak lepas dari yang namanya public speaking, untuk berbicara, komunikasi dengan orang. Ya, jadi sangat perlu buat teman-teman mengerti bahwa walaupun saya muda gitu ya, nggak apa-apa, saya mau belajar. Jangan karena mikir, waduh saya masih muda nih, ntar aja lah belajarnya. Jangan teman-teman ya. Belajar dari sekarang jadi modal yang kuat buat teman-teman nanti. Ya, kalau saya boleh travel back time gitu ya, muter waktu ke waktu zaman saya dulu, ya saya pengen banget kuasain materi seperti ini dulu ya. Pengen banget dari dulu bisa, tapi dari dulu belum ada seperti ini. Makanya sekolah luar biasa, kasih fasilitas yang sudah terbaik lah menurut saya. Tarakanita luar biasa ya. Jadi teman-teman manfaatkan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Jadi tips dari saya sih itu aja ya. Semoga kita semua bisa berguna dan bisa berdampak kembali untuk sekolah juga gitu ya. Thank you udah mengundang saya juga, Mbak Erna. Ya, thank you Koko Billy. Itu pernyataan statement Koko Billy untuk kalian. Tetap maju, gunakan fasilitas yang diberikan sekolah untuk improvement terhadap setiap kalian. Karena tadi selalu saya rangkum dari awal sampai akhir menyatakan bahwa apapun profesi kalian, dreaming kalian menjadi siapa, itu pasti membutuhkan namanya public speaking.
Jadi silakan mulai belajar, mulai jam terbang untuk bisa public speaking dengan baik. Terima kasih Koko Billy anak-anak sudah bergabung dengan kita, Bapak Yosef Todarong SN NM. Halo Pak Eto. Selamat siang Bu Erna. Ya, Koko Billy ini Bapak Siang, Kepala Pak. kita. Ya. Oh ya, siap Pak, siap. Baik, langsung saja Bu Erna. Ya, langsung saja silakan Bapak. Oke, selamat siang adik-adik peserta didik, Pak Billy. Kok Billy ya? Iya Pak. Hari ini biasa untuk atensi dan perhatian untuk SMP Tarakanita 2. Saya sungguh merasakan bahwa Kok Billy itu memang benar-benar alumni SMP Tarakanita 2 Tulen gitu ya. Wow, luar biasa. Saya bisa menemukan seorang alumni yang punya nilai compassion, penghayatan nilai compassion dari pendidikan karakter Tarakanita, bahwa berbagi itu adalah sesuatu yang wow. Dan saat ini, hari ini, anak-anak yang terkasih, Kok Billy berbagi untuk kita semua tentang sebuah topik yang juga luar biasa kita butuhkan dalam hidup ya. Betul ya Kok Billy ya? Yes Pak. Yaitu public speaking ya. Anak-anak harus berani bicara gitu ya. Public speaking, siapa takut bicara begitu ya. Nah, tentu saja ini merupakan kehormatan yang besar bagi kami di SMP Tarakanita 2, Kok Billy, untuk atensinya dan berbaginya kepada peserta didik. Untuk anak-anak bangsa ke depan, itu memang panggilan jiwa kita untuk memberikan yang terbaik. Dan boleh saya memberikan satu komentar dalam 1-2 bulan mendampingi para peserta didik dengan model PJJ Project Learning, di mana sangat kelihatan bahwa keterampilan yang penting semacam public speaking itu belum cukup tergarap dengan baik saat anak-anak ini bersekolah, kurang mendapatkan ruang, banyak memorizing, banyak yang masih hafalan. Tapi pada halnya keterampilan kayak public speaking ini sangatlah penting. Maka terima kasih banyak untuk materi dan bahan-bahan yang telah disampaikan oleh Kok Billy kepada kami semua, mewakili SMP Tarakanita 2. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada 1-2 kekurangan dalam proses belajar ini. Besar harapan Kok Billy bisa memahami. Begitu. Salam banyak untuk Kok Billy. Sudah berkeluarga atau belum ini? Belum Pak. Oh, Belum Pak. Mau Pak. Aduh. saya itu mau Thank you, nitip Pak. salam buat buat keluarga besar saja ya. Oke. Orang tua. Thank you Pak. Thank you Terima kasih atas kesempatannya. Thank you Pak. Ya. Terima Thank kasih you. juga untuk Bu Erna dan terima kasih untuk anak-anak semua. Kalian luar biasa, masa depan Indonesia ada di tangan Anda, maka jangan takut bicara. Jangan takut menuangkan gagasan, jangan takut untuk bertanya. Terima kasih, selamat siang. Thank you. Ya, baik. Terima kasih Pak Eto untuk sambutan dan juga penguatannya. Bahwasanya diingatkan kalian generasi bangsa bangkit, mulai belajar, punya keterampilan speak up ya, berbicara di depan publik, hilangkan rasa malu karena kalian cukup pasti bisa dengan kemauannya ya. Terima kasih sharing ya Koko Billy untuk hari ini. Yes. Terima kasih Oke. anak-anak sudah join dengan sangat semangat. Untuk sebelum kita ambil sesi foto,